Innaka anta ta'lamu wa la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi an-nuril mudhibi lin nisyani binurih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila qawlihi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Alhamdulillah, malam ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di suasana hujan yang deras, mudah-mudahan sebagai pertanda derasnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana hadirin semua, kalau sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kita, beres sudah semua masalah. Doa kita terkabul, dosa kita terampun, harapan kita terwujud, kekhawatiran kita terhindarkan. Semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di akhirat masuknya kita ke dalam surga, ini juga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bukan karena amalnya kita. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, gak ada satupun yang bisa masuk surga. Kalau dikatakan saya masuk surganya karena saya rajin sholat, sholatnya kita ini gak ada yang benar, banyak kurangnya. Saya masuk surga karena rajin puasa, puasa kita ini banyak ngeluhnya. Seandainya pun gak dipaksa diwajibkan di bulan Ramadan, gak bakal puasa juga kita. Buktinya apa? Di waktunya puasa-puasa sunnah pun kita gak punya semangat untuk puasa. Adanya cuma di Ramadan saja, itu pun karena wajib. Seandainya gak wajib, mungkin Ramadan juga gak puasa. Jadi amal-amal kita ini semuanya adalah kita melaksanakan perintah Allah, tapi yang menyelamatkan kita, masukkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau memanggil Allah itu yang kita depankan tuh rahmatnya. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Yang paling mengasihi di antara semua yang mengasihi. Itu artinya ya Arhamar
rahimin. Seorang ibu saja, senakal-nakalnya anaknya bakal dimaafkan atau enggak? Dimaafkan. Senakal apapun. Sejahat-jahatnya anak, lalu si anak ini kembali bersimpuh depan ibunya atau depan bapaknya, lalu minta maaf. Namanya orang tua, pasti memaafkan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita daripada sayangnya orang tua kepada kita. Lebih. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Farrij, lapangkan, berikan solusi, berikan kemudahan alal muslimin, kepada semua orang-orang Islam. Alhamdulillah, jadi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita dikumpulkan. Allah bisa, lidah kita bisa baca sholawat lagi, kita tadi bisa sholat berjamaah lagi, kita diizinkan untuk ta'lim lagi, diizinkan untuk menggunakan amanah ini untuk kebaikan-kebaikan lagi. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas kan minggu yang lalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man taqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya berat, lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang dia ridhai, yaitu kehidupan yang nikmat, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuh, tapi orang-orang yang ringan amal kebaikannya, lebih berat amal keburukannya, di mana tempatnya mereka? Fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya mereka, tempat kembalinya mereka adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi pilihan kita ini ada 3. Dari 4 pilihan, pilihan kita cuma 3. Karena pilihan pertama bukan kita. Ingat kemarin nomor 1 apa? Orang yang seumur hidupnya semuanya hanya kebaikan, tidak punya keburukan. Ada. Siapa? Khusus para nabi dan para rasul. Kalau manusia biasa yang bukan nabi bukan rasul, nggak mungkin, nggak punya dosa, nggak mungkin. Pasti punya dosa, pasti ada salah. Tapi kalau para nabi, para rasul nggak punya. Jadi teman-teman, kalau belajar akidah yang benar, kalau ada orang ngajar akidah, ngajar tauhid, lalu kok mengatakan nabi sama rasul itu punya dosa, tinggalin, gak usah belajar sama orang itu. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, nabi, rasul itu tidak punya dosa, gak punya salah, punya satu sifat yang namanya sifat maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa dan kesalahan. Jadi gak ada nabi punya dosa, itu gak ada. Nabi Adam makan buah khuldi, itu kan ngelanggar perintahnya Allah, suruh jauh-jauh, kemudian dimakan, akhirnya diturunkan dari surga turun ke dunia. Itu bukannya dosa? Bukan. Nanti dalam pelajaran akidah nih ibu-ibu, ada pembahasan namanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Ini pembahasan secara lebih detail. Ini khususnya teman-teman majelisnya harus paham sebenarnya. Jadi apa ya, biar ada benteng. Jadi gini ya, ilmu kita ini kayak sebuah benteng. Kalau bentengnya ini rapuh, begitu ada paham yang aneh-aneh dikit, jebol, kita terpengaruh. Oh iya ya, kayaknya begitu.
Padahal belum tentu yang disampaikan itu benar. Loh, kenapa kok bisa terpengaruh? Karena bentengnya rapuh. Tapi kalau bentengnya ini kuat, khususnya pondasi yaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, dasar-dasar ini kalau kuat, mau ada aliran aneh-aneh kayak apapun kita nggak terpengaruh. Kita tetap kokoh dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah atau bukan kita ini? Ahlus Sunnah. By the way, Ahlus Sunnah itu apa? Nggak tahu mas, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, kan begitu. Harus belajar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Jangan sampai kayaknya kok Ahlus Sunnah tapi ternyata isinya bukan. Jangan sampai begitu kita. Jadi apa tadi? Nabi, Rasul nggak punya dosa. Ingat-ingat ini. Kalau baca buku-buku komik-komik anak-anak kecil zaman dulu kalau saya kecil lah, enggak tahu sekarang masih ada atau enggak itu. Komik kecil-kecil tuh loh Bu, yang tipis-tipis biasanya harga 2.000, 3.000 itu cerita nabi-nabi itu. Hati-hati nih kalau baca yang begini-begini. Entah yang nulis siapa, wallahu a'lam, serampangan sembarangan bikin cerita. Udah gitu nabinya digambar lagi. Nabi digambar. Tahu dari mana di mukanya nabi itu kayak gitu? Nah, ini enggak boleh kita. Gitu ya, itu nomor satu. Orang yang semuanya adalah kebaikan dan tidak punya keburukan. Ini khusus para nabi dan para rasul. Kita bukan. Maka nomor satu bukan opsinya kita, bukan pilihannya kita. Sisa 3 kan? Karena ada 4. Yang nomor 2, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Kita bisa milih yang ini, mudah-mudahan bisa. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Ada zikirnya, ada baca Qur'annya, ada baca sholawatnya, tapi ada juga bohongnya. Ada juga gibahnya. Ada juga ngerasanya orangnya juga ada. Tapi waktu ditimbang-timbang, bohongnya dikit. Setahun belum tentu sekali, belum tentu 2 kali. Malah ada yang sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun bisa nggak bohong sama sekali. Kalau dilihat sholawatannya, rutin seminggu sekali. Zikirnya rutin tiap habis sholat. Kan begitu. Baca sholawat yang sendiri-sendiri, rutin tiap hari cetak baca sholawat ini. Sambil mencet sambil sholawat, jangan mencetnya doang. Tak. Udah berapa? Udah 1000. Apanya? Mencetnya. Sholawatnya enggak tahu, yang penting mencetnya udah 1000 sudah. Begitu ya. Begitu ditimbang, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Bagaimana nasibnya? Masuk surga dia. Keburukannya diabaikan. Kenapa? Karena waktu ditimbang kebaikannya lebih banyak. Matanya dipakai ngaji. Baca Quran. Baca kitab. Dipakai ngelihat yang haram, iya dipakai juga. Tapi waktu ditimbang, ternyata banyakan ngelihat ke Qurannya daripada ngelihat kepada yang haram. Lebih banyak ngelihat ke kitab, lebih banyak dipakai ngaji, lebih banyak dilihat ke ulama. Lihat ke mukanya habaib, lihat ke mukanya kiai, kumpul sama mereka, dibanding ngelihat yang haram. Waktu ditimbang banyak baiknya, maka tempatnya di mana? Di surga. Kalau lebih banyak kebaikannya. Kan begitu. Jadi opsi nomor 2 ini yang kita pilih. Gak ada di antara kita yang gak punya dosa, semuanya punya. Tapi kita bisa memutuskan, ya Allah, saya ini walaupun 1 kali, 2 kali jatuh dalam dosa, tapi saya pengen menebus dosa-dosa itu dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikut sertakanlah keburukan-keburukan itu dengan berbuat kebaikan. Kalau ternyata jatuh dalam dosa, hendang berbuat baik, cepat berbuat baik. Kalau ternyata terjerumus dalam maksiat, cepat berbuat taat. Memangnya kenapa? Tamhuha. Kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut.
mata nggak sengaja lihat kepada yang haram, atau bahkan mungkin sengaja endang ditebus, ambil Quran ngaji, mulut barusan bohong cepat ditebus, langsung ambil Quran, baca Quran, langsung pegang tasbih, baca sholawat, kan begitu, tebus, karena dengan ditebus keburukan tadi akan hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa untuk milih yang nomor 2? Bisa? Insya Allah bisa. Cita-citakan. Jadi begitu. Kita tahu dosa kita masing-masing itu kita tahu. Yang tahu ya kita, nggak mungkin orang lain. Karena namanya dosa ini disembunyikan. Kalau amal iya dipamerin kan gitu. Dosa ini disembunyikan. Begitu jatuh langsung berbuat taat. Jatuh langsung berbuat taat dan bertekad, ya Allah nggak pengen lagi ya Allah. Udah cukup ini ya Allah, nggak lagi. Dulu ada guru kami itu kalau doa, kalau habis sholat selalu doanya itu begini. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Allahumma ya Allah, irhamna, sayangi kami. Cara menyayanginya bagaimana? Bitarkil ma'asi, dengan kami meninggalkan maksiat abadan, selama-lamanya, ma abqaitana, selama engkau mengadakan kami, selama kami masih ada ya Allah, sayangi kami. Dan bentuk sayangnya yang kami minta ya Allah, sayangi kami dengan cara kami dihindarkan dari maksiat. Karena sayang yang sebenarnya yaitu, gak ada mengatakan kalau Allah sayang sama hamba dibikin berlimpah-limpah ruah hartanya, gak ada itu dalil yang begitu. Kalau Allah sayang sama hamba dikasihnya pangkatnya yang tinggi-tinggi, kalau pangkat gak tinggi berarti Allah gak sayang, gak ada dalilnya yang begitu. Allah sayang sama seorang hamba kalau mukanya ganteng, kalau gak ganteng berarti Allah gak sayang, gak ada begitu. Tapi tandanya Allah sayang kepada hamba adalah apa? Hamba ini gampang berbuat taat dan sangat sulit berbuat maksiat walaupun direncanakan. Ada aja penyebabnya yang membuat maksiatnya tuh gagal. Udah rencana nih, udah planning nih, mau ngapain, mau keluar. Sama siapa? Si A, sama si B. Janjian nih mau berdua-duaan. Wah ini ustadznya nambah satu ini. Shogi. Janjian, mau ngapain, mau berdua-duaan. Ketemunya di mana? Di sana gelap-gelap di kuburan Cina sana. Landilalah mau berangkat, ban motornya bocor. Musibah apa nikmat? Nikmat gimana tuh? Waduh, lah kok malah musibah ini gimana ya? Nikmat. Alhamdulillah. Cuman gitu, hati tuh nggak usah ngeluh. Gimana sih kok motornya bocor? Enggak, justru iling. Ya Allah, mungkin ini caranya engkau mencegah hamba biar tidak jadi berbuat dosa, nggak jadi maksiat. Udah rapi, udah ganteng, parfum udah 1 galon dipakai, wangi ya sudah pokoknya. Yang ceweknya udah kelimis kan begitu ya, bedaknya udah 1,5 kilo, lipstiknya 3 batang. Itu entah dipoles entah dikunyah itu lipstiknya itu pokoknya. Udah eyeliner, udah maskara segala macam-macam sudah. Pokoknya udah kayak badut lah. Mau berangkat hujan deres nggak jadi berangkat. Nikmat apa musibah? Yakin? Ayo, yakin? Janjian mau ketemu di suatu tempat, mau makan di situ kan? Masya Allah tempatnya tutup, nggak jadi mau makan di situ. Akhirnya terpaksa pulang. Nikmat apa musibah? Nah, jadi kita ini harus pintar-pintar melihat bagaimana caranya Allah menyayangi kita. Jadi kadang caranya Allah menyayangi kita itu, bukan kadang ya, selalu ya. Selalu caranya Allah menyayangi kita itu menghindarkan kita dari maksiat. Jadi gimana tadi? Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara cegahlah kami jangan sampai berbuat dosa. Kalau begitu timbul lintasan hati pengen berbuat dosa, apa kemarin tipsnya minggu lalu? Langsung lakukan hal-hal yang lain yang membuat kita lupa dari berbuat dosa. Begitu timbul keinginan, kumpul dengan orang-orang yang kalau dengan mereka kita jadi malu berbuat
dosa. Saya dulu pernah nanya sama salah satu dari guru saya. Saya bilang, kita ini Ustadz, Habib ya, beliau ini Habib. Kita ini Beb, bikin majelis begini, seminggu cuma 1 kali, apa bisa jadi alim? Belajar seminggu 1 kali bisa gak jadi alim? Kata beliau, ya kalau seminggu sekali ya gak bisa. Udah seminggu sekali, sekalinya pun cuma 1 jam lagi. Seminggu 1 jam dalam seminggu untuk jadi alim, ya mungkin bisa tapi susah. Terus saya tanya, terus apa tujuannya Bib? Kita bikin taklim begini, dibikin jadi alim juga enggak, dicatat juga enggak. Nanti minggu lalu ditanya materi kemarin apa, ya udah lupa, gimana mau jadi alim? Udah gitu ilmu yang belum kita pelajari lebih banyak daripada yang sudah kita pelajari, gimana mau jadi alim? Tapi apa kata beliau? Sekarang ini Ustadz, katanya, kita mengadakan yang begini-begini ini, satu niatnya memang menyebarkan ilmu, tapi jangan lupa ada niat yang lain. Apa niatnya? Menahan diri, mencegah diri dari berbuat dosa. Coba teman-teman pas lagi duduk begini baca sholawat, apa yang sempat bikin dosa? Kan gak sempat toh. Setidak-tidaknya dengan kita duduk dari maghrib 1, 2, anggaplah 2,5 jam atau 3 jam duduk, 3 jam diri ini gak berbuat dosa, itu sudah suatu pencapaian yang sangat-sangat kita syukuri. 3 jam mulut ini akhirnya gak ngomongin orang, itu suatu pencapaian yang harus kita syukuri. Yang seandainya kalau kita lagi duduk di luar, gak tahu kita ngelihat apa dan gak tahu mulut kita ngomong apa, gak tahu di HP kita buka apa, dan gak tahu telinga kita dengerin apa, kita gak tahu. Nah, tapi dengan duduk begini, jadi kita sambil niat. Selain niatnya kita pengen belajar, niatnya kita pengen zikir, pengen sholawat, pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Niat juga, ya Allah ini adalah ikhtiar saya mencegah diri dari berbuat dosa. Lama-lama kalau sudah terasa manisnya mencegah diri dari berbuat dosa, awalnya 3 jam dalam 1 minggu. Lama-kelamaan, seminggu 3 jam kok kurang ya, seminggu nambah lagi selain malam Rabu, malam yang lain lagi. Habis itu kok terasa kurang, cari lagi majelis yang lain lagi, cari lagi pengajian yang lain lagi, cari lagi. Makanya dari situ kita tahu, kok ada ya orang gak ada capek-capeknya, habis ngaji lagi, habis taklim lagi, habis sholawatan lagi. Oh ternyata dia sudah dapat. Apa yang dia dapat? Dia sudah dapat manisnya mencegah diri dari berbuat dosa. Saya ini kalau sendirian pasti berbuat dosa, saya gak mau sendirian, cari teman minimal berdua atau bertiga, walaupun cuma ngobrol seandainya, walaupun waktu berangkat taklimnya ketiduran seandainya, walaupun datangnya terlambat, tapi yang penting diri ini gak jadi berbuat dosa, itu sudah prestasi yang luar biasa. Nah, jadi gitu. Itu adalah pembahasan kita minggu lalu. Maka minggu ini pembahasan kita tentang maksiat hati yang selanjutnya, yang ke-7 atau yang ke-8 sekarang? Yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Maksiat hati yang selanjutnya yang harus dikeluarkan dari hati kita adalah yang namanya sifat pelit atau kikir. Pelit atau kikir terhadap apa? Terhadap kewajiban. Nah, nanti akan kita sebut bahwa kikir atau pelit itu ada 3 macam. Pelit itu ada 3 macam. Kita di level yang mana? Level yang pro, kalau anak gamer ini, di atasnya pro ada lagi nggak? Nggak ada ya? Legend ya? Jadi kita ini level yang legend atau pro, atau apa ini kalau baru ini? Noob ya? Apa ini? Anggaplah amatir lah begitu, barulah begitu. Ada 3 level dari yang namanya sifat kikir. Yang pertama,
Sudah. Namanya syuh, shin dengan ha, syuhun. Syuh. Bukan bakhil. Bakhil itu sudah nomor sekian. Nomor 2, nomor 3 itu bakhil. Nomor 1 namanya syuh, shin dengan ha. Ha-nya tasydid. Syuhun. Ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang jelas ini pelit, ini di atasnya pelit. Medit ini di atasnya. Kedekut ini di atasnya. Apalagi itu di atasnya lagi itu. Masin, ini di atasnya lagi. Bakhil, ini di atasnya. Nanti bakhil nomor 2, nomor 3, ini nomor 1 ini namanya syuh. Syuhun. Apa itu syuh? Syuh ini adalah level atau tingkat pelitnya seseorang yang sampai membuat dia menginginkan nikmatnya orang lain. Tamak, tapi tamak kepada nikmatnya orang lain. Saking kacaunya rasa pelit dalam hatinya itu, sampai-sampai bukan lagi dia nggak mau mengeluarkan hartanya, malah hartanya orang pun pengen diambil sama dia. Ini namanya syuhun. Tamak, pelit, tapi karena levelnya sangat tinggi sampai membuat dia selalu ingin mengambil hak miliknya orang lain. Itu kan pelit yang sangat luar biasa. Orang pelit-pelit level rendah itu ya, pelit cuman gak mau mengeluarkan harta, kan begitu ya. Punya harta gak mau dikeluarin, ini kan pelit. Ini bukan lagi gak mau ngeluarin, saking dia gak mau hartanya berkurang, dia pengen yang diambil itu hartanya orang lain. Selama dia gak perlu mengeluarkan harta, gak perlu ngeluarin harta. Selama masih bisa hartanya orang, ngapain saya harus keluar harta? Lihat ini, saking pelitnya. Ini namanya syuh. Selama saya nggak perlu bayar, ngapain harus saya bayar? Mendingan ngambil nyuri uangnya orang aja. Ini syuh. Lihat larinya sampai ke sana-sana. Selama saya bisa dapat gratis tanpa ketahuan, mendingan saya nyuri aja daripada harus bayar. Nah lihat, imbasnya sampai mau nyuri, sampai mau ngerampas dan lain sebagainya. Ini namanya syuh. Ini sangat-sangat parah sekali. Bahkan sampai dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqa, dan siapa orang yang dijaga syuhha nafsihi, dari sifat pelit yang ada pada dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka itu adalah orang yang beruntung. Orang beruntung, orang yang di dirinya tidak ada sifat syuh. Kalau ada sifat syuh, maka belum beruntung. Pernah nggak Bu ngelihat orang jalan, di jalan dapat dompet jatuh, ada uangnya, kemudian alhamdulillah rezeki. Ada yang kayak gitu? Saya tanya, itu rezeki apa bukan? Punya kita atau punya orang? Kok kita dalam hati saking pelitnya sama hartanya kita, pengennya pakai hartanya orang? Ini namanya apa? Syuh. Ya kan? Coba lihat. Kalau orang udah syuh dapat kayak gini nih, bukan malah wah ini amanah, harus saya kembalikan ke siapa? Enggak begitu. Pikirannya, oh, alhamdulillah ada rezeki. Ada KTP atau ada apanya, enggak bakal diumumin sama dia. Kalau orang enggak ada sifat syuh, diumumkan. Malah dengan baik hati dicari alamatnya di mana, diantarkan. Sama yang punya dompet, ini uang terima kasih, enggak usah, saya ngasih ikhlas. Saya nggak mau kebaikan saya ini ngantarkan dompet bapak terbalas di dunia, nanti di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Nah, ini orang cerdas ini. Kadang ada yang ngode-ngode, ya lumayan lah tadi dari rumah saya ke sini habis bensin 50.000. Terus tadi itu panas, saya beli es di jalan, haus saya itu. Ya kalau seandainya mau ngasih ya alhamdulillah, kalau enggak ya kan terlalu, kan begitu ya. Malah ngode. Orang yang paham, saya nggak mau kebaikan saya terbalas di dunia, udah simpen saja, saya murni lillahi ta'ala, pengen cari pahala, bukan pengen cari harta. Berani nggak kayak gitu?
Nah, dalam berbuat baik nggak usah cari imbalan. Cari balasannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baik sama orang, ibu-ibu, Allah yang akan kirimkan orang-orang juga yang akan berbuat baik kepada kita tanpa kita yang minta, tanpa kita yang nyari, tanpa kita yang maksa. Kamu berbuat baik dong sama saya. Enggak, kita nggak perlu ngomong kayak gitu. Ya ini pengorbanan saya dibayar dong. Ini saya ngantar barang kamu ya dikasih uang terima kasih. Kita nggak perlu ngomong. Allah yang akan kirimkan orang-orang baik untuk berbuat baik kepada kita sebagai balasan karena kita habis berbuat baik kepada orang lain. Baik orangnya adalah orang ini langsung yang tadi habis kita bantu, dia ngasih tanpa kita minta kadang-kadang, atau orang lain lagi. Bukan dia yang balas orang yang berbeda. Saya dulu tuh pernah, Bu. Ini pertama dalam sejarah ini. Motor ngejar kereta, itu saya dulu pernah. Ceritanya apa sayang? Ceritanya dulu ketemu teman orang Malang. Turun di stasiun Bangil. Turun stasiun Bangil. Ambil. Dia kangen, soalnya dari pagi saya tinggal. Turun di stasiun Bangil, berdua ini kami. Ada barang yang ketinggalan di dalam kereta. Turun stasiun, udah sempat beli es teh kalau nggak salah, atau beli kopi. Ngobrol. Loh, tas saya mana ya, kata teman saya ini. Astagfirullahaladzim, di kereta. Itu kereta dari Surabaya menuju ke Malang. Gimana ini caranya nanti hilang dan sebagainya. Akhirnya pakai motor ngejar ke arah yang sama dengan arahnya kereta tadi. Dalam hati saya ini pertama kali ada sejarahnya motor ngejar kereta. Tapi bukan ngejar kebut-kebutan, enggak. Kereta itu kan setiap stasiun pasti berhenti. Nah, ngandalkan berhentinya itu makanya motornya bisa terkejar. Kalau nggak berhenti ya nggak bakal terkejar. Masya Allah, pas dicari nggak ketemu. Dicari di tempat itunya udah nggak ada. Ternyata salah satu stasiun ada menghubungi kami, sudah ada yang mengamankan, udah ada yang nyimpankan, ditaruh di stasiun itu. Seandainya ada yang nyari, ini barangnya. Keretanya udah bablas jauh, kami nggak nututi lagi keretanya, tapi barangnya sudah ada yang nurunkan, udah ada yang berhentikan di situ. Terus saya ingat benar teman saya itu bilang apa? Saya ingat saya nggak pernah jahat sama orang. Makanya saya nggak ragu kalau tadi barang saya ketinggalan. Saya yakin pasti akan ada orang baik yang bantu kesulitan saya. Benar. Kalau kita ini baik terus sama orang baik sama kita, sudahlah. Begitu. Allah. Jadi sifat syuh ini seandainya kita beli di warung, dan harganya berapa? Harganya anggaplah seandainya 5.000. Uang kita 50.000, harusnya kembalinya 45.000. Ternyata kasirnya tidak fokus. Bukan dikembalikan 45.000, dikembalikan 95.000. Karena dikirain uangnya bukan 50, tapi dikirain uangnya berapa? Rezeki atau bukan? Rezeki atau bukan? Diam atau ngasih tahu? Yakin? 50.000 loh. Dapat kuota loh ini, 3 giga loh ini. Nah, kalau orang yang di hatinya ada sifat syuh, pelit yang sangat-sangat dahsyat ini, dia akan nganggap, wah rezeki, ngapain ngomong, salah orangnya, gak fokus. Yang penting saya bayar bener, yang penting barang saya dapatnya bener. Kalau orangnya ngasih lebih, ya gak salahnya saya toh. Berarti ya salah orangnya. Ini namanya sifat syuh. Saking pelitnya untuk mengeluarkan harta, dia selalu berharap yang keluar harta itu orang lain. Mau itu halal, mau itu haram, gak peduli. Yang penting yang harus rugi orang. Saya gak perlu rugi. Sampai ada prinsip tetangga, selama ada barang tetangga, ngapain pakai barang sendiri? Akan begitu. Selama bisa pakai punya tetangga, ngapain kita harus beli sendiri? Nah ini orang syuh ini. Padahal dibilang punya uang, punya. Bisa beli, bisa. Nah, kayak gitu. Kita harus ngerti juga. Walaupun ya tetangga kita ini baik, kalau dimintain tolong ya iya, bantu, nolong. Tapi kan tadi
Dalam hatinya, ini kok tetangga kok nggak tahu diri bener ya, minta tolong tiap hari, nggak ngerti-ngerti ya begitu. Sampai dulu ada filmnya kan ya, apa dulu filmnya tetangga masa gitu ya. Udah salah. Gambaran tetangga yang nggak tahu diri selalu ngerepotin tetangganya. Padahal kalau dibilang mampu, mampu. Dibilang bisa, bisa. Tapi karena syuh, saking pelit untuk mengeluarkan sesuatu, dia selalu berharap orang lain yang mengeluarkan. Gitu. Pokoknya udah. Kalau udah urusan makan sama-sama atau apa itu, waktunya bayar mundur. Tunggu loh, ada yang bayarin nggak? Mudah-mudahan ada yang bayarin. Jadi saya nggak perlu bayar. Gitu aja ngarepnya sudah. Tingkat yang nomor 2, hadirin, ada lagi namanya apa? Bukhlun. Orangnya disebut bakhil. Ini yang biasa kita artikan pelit. Bakhil. Bakhil ini ada 2 macam. Jadi kan tadi 3 kita sebutkan. 1 syuh, 2 bakhil, 3 bakhil juga. Apa bedanya bakhil 2 dengan bakhil 3? Bakhil yang kedua ini, dia bakhil atas hartanya sendiri sehingga tidak mau mengeluarkan hal-hal yang sifatnya wajib. Yang wajib pun tidak mau mengeluarkan. Contohnya apa? Zakat nggak mau bayar. Wajib atau nggak wajib bayar zakat? Cuman karena saking nggak mau mengeluarkan harta, dia nggak mau bayar zakat. Ini namanya bakhil. Bakhil yang levelnya tinggi. Tadi di atas paling tinggi ada syuh, pengen ngambil hartanya orang. Ini nggak pengen ngambil hartanya orang, tapi dianya nggak mau mengeluarkan hartanya sendiri, bahkan untuk urusan-urusan yang wajib. Waktunya zakat fitrah, alah udahlah nggak usah bayar, cuma zakat fitrah. Ya ini namanya apa? Bakhil. Pelit, padahal wajib loh nggak mau dikeluarin. Nah, sudah hal-hal yang sifatnya wajib. Ada orang kaya raya, ibu-ibu kalau di tabungan punya tabungan 100 juta, kalau sudah 1 tahun jangan lupa dikeluarkan zakat mal. Bukan di bulan Ramadan, tapi kalau sudah 1 tahun, dihitung itu nabungnya mulai dari kapan, tanggal berapa, bulan berapa. Setelah genap 1 tahun, keluarkan zakatnya. Kalau enggak, maka masuk kategori bakhil. Walaupun sering bantu orang, walaupun sering ngasih tetangga, walaupun sering sedekah, sedekahnya sunnah, ini wajib enggak dikeluarkan, ini bakhil. Enggak mau rugi, enggak mau keluar harta padahal untuk sesuatu yang sifatnya wajib. Untuk tutup aurat seandainya, itu juga kewajiban. Punya uang untuk beli baju yang tutup aurat? Punya, tapi nggak mau. Udahlah sampai kapan yang ada lah. Bolong-bolong lah sudah. Nggak ketutup ya nggak ketutup lah sudah. Nah, ini juga sama. Ini bakhil level tinggi. Saking pelitnya nggak mau mengeluarkan harta untuk sesuatu yang sifatnya wajib. Nggak mau beli Quran yang bagus. Alah mas kalau pengen ngaji tinggal pergi ke masjid, banyak Quran di situ. Kalau saya beli sendiri nanti apa gunanya Quran yang ada di masjid? Padahal mampu beli Quran sendiri. Nah, seandainya begitu. Ini namanya apa? Bakhil level parah. Ada bakhil yang levelnya level ringan. Apa bakhil level ringan ini? Yaitu orang-orang yang kalau yang sifatnya wajib dia mau mengeluarkan, tapi kalau yang sifatnya sunnah-sunnah, fadilah-fadilah, dia nggak mau, dia pelit. Nah ini juga ada. Zakat bayar nggak? Bayar. Sering bantu tetangga nggak? Oh ngapain bantu tetangga? Yang penting saya bayar zakat, wajib sudah. Yang sunnah-sunnah mah nggak perlu saya. Nah ini bakhil, tapi bakhilnya level ringan. Ini juga jelek, sama. Itu tadi 3 tingkatan. Kalau untuk zakat fitrah, bayar. Zakat mal, bayar. Tetangga lapar itu biasa ngasih enggak? Oh, ngapain? Salahnya malas kerja, makanya lapar lah. Ini. Kau pengen makan ya kerja. Kita nyuruh doang tapi nggak ngasih solusi. Bantu kayak mikirin kerjaan apa kayak gitu yang bisa dilakukan, begitu ya. Nah, ini bakhil yang level ringan, itu pun buruk. Jadi apa? Al-bakhilu, orang bakhil itu ya, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas,
Jauh dari orang-orang. Kalau ada orang pelit kita mendekat atau menjauh, Bu? Jauh. Tapi ada satu yang dekat, apa? Qaribun minan nar, dekat sama neraka. Nauzubillah. Kalau orang dermawan sebaliknya, qaribun minallah, dekat sama Allah. Qaribun minal jannah, dekat sama surga. Qaribun minan nas, dekat sama orang. Kita kok jadi orang dermawan, setiap orang mau dekat sama kita. Tapi ada satu yang jauh, baidun minan nar, jauh dari api neraka. Itu orang dermawan, sama Allah dekat, sama surga dekat, sama tetangga-tetangga dekat, jauh dari neraka. Orang pelit dibalik, sama Allah jauh, sama surga jauh, sama orang jauh, tapi sama neraka, nauzubillah min. Gak enak jadi orang pelit itu. Kadang ada orang pelit, jangan ke orang lain, ke dirinya sendiri pelit. Itu bisa beli baju yang pantas, ya Allah, bajunya tambalnya udah 25 tambalan, tambal. Sampai nggak punya uang untuk beli baju, punya. Atau kenapa? Sayang. Lah sayang kenapa? Iya, mau saya tabung banyak-banyak. Makainya kapan? Nanti tahun depan. Masih hidup tahun depan. Nah, kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Yang cari kita, yang kerja kita, yang capek kita, pakai umurnya kita, pakai waktunya kita, pakai pikiran dan tenaganya kita. Yang menikmati orang lain. Rugi apa nggak rugi ini? Rugi. Kalau memang mampu nikmati hidup. Menikmati hidup ini bukan foya-foya. Lain ya. Menikmati hidup itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Allah itu senang Bapak Ibu. Kalau ngelihat ada hambanya, dikasih nikmat, terus nikmatnya nampak. Allah senang. Sama Allah dikasih nikmat, bisa beli baju, dibelikan baju, dipakai, nampak. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dapat nikmat baju, saya pakai, saya belikan baju. Allah senang hamba yang kayak gini. Bukan sok-sokan kayak nggak suka dunia, kayak sok-soknya waro. Enggak lah, saya nggak suka. Saya bukan level yang model yang begitu-begitu. Kan gitu ya, dikasih duit mau juga ternyata, kan sama aja. Tiap hari pagi-pagi ngelongok ke terasnya tetangga. Ngapain? Nginceng, sekarang udah jam berapa? Loh, di rumah nggak ada jam. Selama ada jam tetangga, ngapain beli jam sendiri? Pagi-pagi lihat jam rumah tetangga. Ngapain pakai jam sendiri kalau ada jamnya tetangga? Nah ini, mampu nggak beli jam? Mampu. Mampu beli baterainya? Mampu. Tapi ngapain repot-repot selama ada punya orang? Ya Allah, kacau sudah kalau udah kayak gini nih. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi 3 macam sifat pelit ini hadirin, ayo kita tinggalkan, ayo kita jauhi. Nomor 1, syuh, pelit yang saking pelitnya sampai pengen ngambil hartanya orang lain walaupun haram. Yang kedua, bakhil, level yang parah, yaitu apa? Nggak pengen ngambil hartanya orang, tapi dia juga nggak mau mengeluarkan hartanya sendiri walaupun untuk hal-hal yang sifatnya wajib. Yang nomor 3, bakhil yang agak ringan tapi tetap jelek, yaitu apa? Untuk yang wajib-wajib dia mau mengeluarkan, tapi kalau sudah bukan wajib dia sudah benar-benar nggak mau mengeluarkan harta sama sekali. Maka pilihan yang kita ambil, pilihan yang keempat, yaitu apa? Jadi orang yang sakhi, dermawan. Kanjeng Nabi SAW itu dermawan, beliau suka bagi-bagi harta, suka sedekah. Istri-istrinya dermawan semua. Jadi para istrinya mendukung suaminya untuk bersedekah. Ibu-ibu kalau suaminya mau sedekah, Bu, didukung. Tapi Mas Andi, nanti kalau suami saya rajin sedekah, gas gak kebeli. Dengan suami rajin sedekah, rezekinya melimpah, bukan malah sendat. Yang bikin sedekah bikin yang ngomong kalau sedekah itu bikin miskin, itu setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra, dalam Quran itu. Setan yang nakut-nakuti kalian, awas kalau sedekah nanti fakir. Kalau rajin sedekah nanti jadi miskin. Nanti hidupnya gak cukup. Nanti kebutuhan gak terpenuhi. Ini janjinya siapa? Setan. Lah, percaya janjinya setan apa janjinya Allah? Kanjeng Nabi mengatakan, la yang kusumalun min sodakoh, harta gak bakal berkurang kalau disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, 3 kali kata Nabi.
tapi akan nambah. Kalau suaminya mau berangkat, Bu, kan kita punya tabungan 500.000. Iya Pak, mau dibawa kemana Pak? Itu loh, ada panti asuhan seandainya. Bapak nih kok tiba-tiba pengen nyumbang ya 500.000. Ini untuk bekal nanti kita kalau sudah mati, biar nanti bisa masuk surga sama-sama. Kita harus rajin sedekah, berangkat 500.000. Istrinya gandolin, Pak, tapi kan ibu ada rencana mau beli baju baru. Nanti beli baju barunya gimana kalau uangnya dikasih? Insya Allah dengan disedekahkan, datang rezeki lebih banyak, beli baju barunya lebih banyak. Gak usah khawatir. Tapi gak usah ditagih. Kadang baru sedekah langsung nagih. Ya Allah, saya sudah sedekah 10.000, mana 100.000-nya ya Allah. Ya Allah, katanya 10 kali lipat, saya sudah masukkan kota amal 100.000, mana 1 jutanya ya Allah. Udah akhir bulan ini 1 jutanya kok belum turun-turun. Kadang-kadang balasannya itu gak berupa nominal uang, tapi sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Apa emangnya Mas yang lebih berharga dari uang? Banyak. Saudara, teman, kerabat, kesehatan, keamanan, ketenangan hati, itu lebih mahal. Seandainya dibalasnya pakai uang, langsung 1 M, tapi sama Allah ketenangan hatinya dicabut. Tidur gelisah, khawatir terus, takut ya Allah 1 M tak taruh di mana ya. Langsung panggil tukang las rumahnya dikasih teralis. Langsung minta tolong PLN, gak cukup teralis dipasang listrik biar gak ada orang yang masuk. Biasanya pas lagi gak punya duit, jam 8, jam 9 udah ngantuk langsung tidur. Begitu punya duit, jam 2 malam belum bisa tidur mikirin duitnya. Ini nikmat apa musibah ini sebenarnya ini? Jadi nikmatnya dikasih, tapi ketenangan hati dicabut. Lebih enak orang yang hartanya kecukupan, tapi hatinya tenang. Ya Allah, ikan asin, daun ubi sama sambal belacan, nikmatnya luar biasa. Kasur yang banyak pulau-pulaunya itu Bu. Karena kalau tidurnya sering ngiler, banyak pulau ini, pulau itu. Kalau untuk tidur, terasa kayunya yang ada di bawah itu saking kerasnya. Tapi kalau udah namanya hati tenang, enak saja tidurnya. Nah, kadang balasannya itu begitu. Kadang balasannya berupa kesehatan. Sama Allah gak dikasih bentuknya duit, tapi dikasih sehat. Makanya kan sering ada orang sedekah, niatnya ya Allah saya sedekah biar dikasih sehat. Lah apa gunanya hartanya banyak, tapi dulu saya pernah ceritakan, mau makan apa-apa gak ada rasanya, karena lidahnya, rasa yang ada di lidah dicabut sama Allah. Atau apa? Gak bisa makan enak, uangnya banyak, bisa beli daging, gak boleh makan daging. Bisa beli seafood, gak boleh makan seafood. Bisa beli teh, bisa beli es yang enak-enak, tapi pantangan minum es seandainya. Apa enaknya? Bisa beli segalanya, tapi gak boleh makan segalanya. Jadi begitu, gak usah nagih, ya Allah 1 juta ya Allah, enggak. Lalu gimana kalau kita habis sedekah? Sedekah itu doa. Doanya apa? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima ini amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau ada yang kurang dari niat kami ya Allah, ada yang salah dari niat kami, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ampuni kami, sayangi kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu caranya Bapak Ibu. Sedekah, doanya jangan nagih. Ya Allah mudah-mudahan dengan ini semoga Engkau berikan hamba sehat, anak soleh-solehah, rezeki lancar, hati tenang, mapan dan lain sebagainya. Hajatnya banyak. Begitu ditanya sedekahnya berapa? 2.000. 2.000 mau beli semuanya. Minta sehat, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Masuk kota amalnya berapa? 2.000. Ya modal lah kalau mau minta banyak kan begitu. Jadi gimana? Keluarkan doanya, bukan doa ini itu tadi enggak, tapi doanya minta semoga amalnya diterima, semoga pahalanya tidak berkurang, semoga kebaikannya tidak terkikis dan tetap bertahan abadi sampai nanti di akhirat. Waktu kita mau nyebrang sirat, ada pahala sedekah nolong kita. Waktu lagi ditimbang amal, ada pahala sedekah memberatkan amal kita. Waktu kita mau jatuh ke neraka, ada sedekah nolongin kita. Lah itu yang kita harap itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi
penyakit hati atau maksiat hati yang ke-9, yaitu rasa pelit dan rasa kikir. Ini bahaya. Gara-gara pelit orang tidak sholat. Loh, kok apa hubungannya mas pelit kok jadi tidak sholat? Sholat kan nggak bayar. Memang sholat nggak bayar bu. Tapi kalau sholat toko harus ditutup. Dia nggak rela pelanggannya nggak datang gara-gara sholat. Memang sholatnya nggak bayar, tapi berkorban. Dia nggak mau korban. Lumayan untuk sholat 10 menit bisa 5 orang belanja ke warung saya seandainya. Mendingan saya buka warung daripada sholat. Lihat, pelit bikin orang jadi nggak sholat. Pelit bikin orang jadi nggak puasa. Kenapa kok pelit bikin orang jadi nggak puasa? Kalau saya puasa saya nggak bisa kerja, rugi saya nggak dapat uang. Mendingan saya nggak puasa tapi punya uang daripada gara-gara puasa jadi nggak punya uang. Lihat, gara-gara pelit orang jadi nggak puasa. Gara-gara pelit bu, orang nggak mau berangkat haji. Untuk dirinya loh padahal. Ya Allah, dihitung-hitung 35 juta, 30 juta. Itu kalau untuk ngambil motor dapat itu motor baru satu itu. Berangkat haji cuma 14 hari balik, motor dipakai seumur hidup. Udahlah beli motor aja lah, nggak usah berangkat haji. Lihat, nabung motor mampu, nabung haji nggak mampu. Ini gimana nih ceritanya ini? Gara-gara pelit orang nggak berangkat haji, gara-gara pelit orang nggak mau silaturahmi. Coba lihat, urusan sama saudara salah ngitung tanah 1 meter aja akhirnya nggak nyambung silaturahmi. Coba seandainya nggak punya sifat pelit, nggak apa-apalah salah ngitung, salah ngukur 1 meter, toh yang ngambil juga sepupu saya, toh yang make juga ponakan saya, toh yang nempatin tanahnya juga sedulur saya sendiri, nggak apa-apalah cuma salah ngukur 1 meter. Tapi kalau orang punya sifat pelit, nggak bisa, ini 1 meter udah berapa juta ini harganya, nggak mau. Selama 1 meter ini belum digeser ke jatah saya, sampai mati saya nggak akan nyambung silaturahmi sama kamu. Lihat, pelit bikin orang jadi putus silaturahmi. Pelit bikin orang jadi ngerampok. Pelit bikin orang jadi mencuri. Pelit bikin orang jadi ngomong jelek. Pelit bikin orang jadi suuzon. Dan berbagai macam hal lainnya. Yang semuanya pintu pembukanya adalah sifat pelit. Na'udzubillah min pelit. Kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Jangan sampai ada sifat pelit. Seandainya kok terasa di hati kita, saya ini kok masih ada ya level-level pelitnya. Kok kayaknya masih ada rasa udah pengen dapat harta banyak, punya orang gak usah hartanya saya. Cepat-cepat minta sama Allah biar disehatkan hatinya. Ini namanya penyakit. Kalau udah ada rasa pelit, kalau mau sedekah tuh kok kayaknya berat ya. Minta sama Allah, minta cepat-cepat dihilangkan. Harus latihan. Harus latihan. Saya dulu pernah bu di pondok. Ya Allah, kok udah 8:30 nih. Kasihkan ini ngomongnya. Gak terasa ya. Yang ngomong gak terasa, yang dengerin ngantuk ini padahal. Saya dulu pernah bu. Uang ini sisa 500-500-nya. Bukan 500.000, 500 rupiah. Bayangkan tinggal di negeri orang, jauh di Jawa sana, jauh orang tua, megang uang 500.000 tok. Cuma kalau di pondok itu tenang aja. Punya uang gak punya uang makan kalau di pondok nih. Punya uang 500.000. Waktu itu saya pengen banget ke kantin beli kerupuk apa beli sambal gitu lah. Harganya 500.000. 500 rupiah, 500.000. 500 rupiah. 500 rupiah salah ngomong. 500 rupiah kerupuk kalau nggak salah. Saya pengen banget ke kantin tuh beli kerupuk untuk makan siang. Harganya 500 rupiah. Terus ngelewatin kamar, di depan kamar ada teman saya ingat punya utang dia 500 rupiah. Hati bergejolak. Nyaur utang gak makan kerupuk. Kalau beli kerupuk, utang gak kebayar. 500 rupiah, tapi karena memang lagi gak ada uang kan. Kiriman selanjutnya masuk OTW, nyebrang pulau, jadi nyampenya lama. Akhirnya apa? Udahlah. Ini haknya orang ini, saya kasih ke dia. Ini waktu itu saya pernah minjem uang 500 rupiah. Oh iya, ini ya tak balikkan. Makasih, iya sama-sama. Sudah, gak jadi saya makan kerupuk. Balik kamar ada teman beli kerupuk. Belinya banyak. Ini lo kerupuk banyak, sini makan sama-sama. Masya Allah saya bilang. Habis ngasih 500 rupiah, pengen beli kerupuk gak jadi. Sampai kamar ada yang belikan kerupuk, makan kerupuk juga akhirnya. Ini cuma contoh kecil saja, pengalaman pribadi. Iya mas 500 rupiah, coba kalau utangnya 50 juta, bakal bayar 50 juta enggak kira-kira? Nah itu jadi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan hadirin
kita semuanya dijauhkan dari sifat bakhil, dari sifat syuh, dan dari semua penyakit-penyakit dan maksiat-maksiat hati yang ada dalam diri kita, sehingga hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, nanti wafatnya dalam keadaan membawa hati yang bersih dan sehat, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Ayo habis ini kita baca doa maulid, dan ini doa majelisnya nanti kita baca selanjutnya, nggak apa-apa karena sudah malam, keasikan ngobrol keasikan cerita ini. Kita langsung baca doa maulid, nanti kita duduk dengan kafaratul majelis, setelah itu kita sholat isya bersama-sama, nanti setelah sholat isya baru kita bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama